Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'd. Adik-adik sekalian, kelas 12 SMA 18 Surabaya, kita ketemu lagi di mengaji online SMA 18. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya hati kita selalu rindu untuk mengaji Al-Quran, untuk selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain atau keluarga kita. Adik-adik, kita lanjutkan saja. Sekarang silahkan dipersiapkan mushafnya, dibuka surah Al-Baqarah ayat 33 ya. Insyaallah kita akan mengaji ayat 33 sampai 39 surah Al-Baqarah. Kita langsung saja, didahului dengan ta'awudz dan basmalah ya. Bata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahu maulanal azim. Baiklah adik-adik sekalian, kita jangan ditutup dulu mushafnya. Kita sudah mengaji dari ayat 33 sampai ayat 39 surah Al-Baqarah. Sebentar ya.
Nah, melanjutkan materi yang lalu, kita membahas dua video yang telah kita saksikan itu. Kita membahas tentang hukum non sukun dan tanwin. Artinya bagaimana cara kita membaca non sukun dan tanwin. Itu ada 5, ada 6 bisa, boleh. Pertama izhar, yang kedua idgham bila gunnah. Ini idgham bila gunnah. Kemudian ada idgham bi gunnah. Kemudian idgham bi gunnah ini ada pengecualiannya, yaitu bisa izhar kalimat, bisa izhar wajib, bisa izhar mutlak. Kemudian iklab dan ikhfa. Dan sudah beberapa di antara teman kalian, yaitu kelas-kelas yang lain atau mungkin sudah kelas kalian sudah mengerjakan tugasnya masing-masing. Saya lihat sudah bagus. Artinya sudah bisa mencari contoh yang benar tentang hukum dari masing-masing hukum non sukun dan tanwin itu. Kita akan membahas sekarang mim sukun. Bagaimana cara kita membunyikan mim sukun itu. Baik, kita hapus dulu ya. Baiklah adik-adik sekalian, cara membaca atau hukum mim sukun yang terkenal itu ahkamul mimi. Ahkamul mim, hukum mim, maksudnya cara mengucapkan mim sukun. Ya, saya tuliskan bahasa Arabnya. Ahkamul mimi, hukum-hukum membaca mim. Sebenarnya sudah banyak yang tahu ya. Pertama, mim itu harus dibaca dengung. Yang kedua, dibaca samar. Yang ketiga, dibaca jelas. Yang dibaca dengung itu namanya idgham mimi. Idgham mimi. Atau ada yang menyebut lagi idgham mislin atau mislain ya. Ada idgham mimi, ada idgham mislin. Kemudian yang dibaca samar itu namanya ikhfa syafawi. Kemudian yang dibaca jelas itu namanya izhar syafawi. Izhar syafawi. Jadi cara membaca hukum mim itu ada 3. Pertama dengung, samar, dan jelas. Yang dengung namanya idgham mimi atau idgham mislin. Kemudian yang samar namanya ikhfa syafawi. Bukan ikhfa syafawi, bukan. Ikhfa syafawi. Kemudian yang dibaca jelas namanya izhar syafawi. Kapan dibaca dengung, kapan dibaca idgham mimi? Yaitu ketika mim sukun. Nah, jadi intinya harus ada mim sukun. Jadi fokusnya rumusnya mimnya itu harus sukun, otomatis bertemu dengan mim yang tidak sukun. Jadi ada mim sukun ketemu mim, itu harus dibaca dengung. Kemudian yang samar ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan ba. Jadi kalau ada mim mati bertemu ba itu dibaca samar. Dengung sebenarnya, ada dengungnya. Situ, dengung. Kemudian
Idhar syafawi yaitu ketika mim sukun bertemu selain ini. Jadi tidak bertemu mim, tidak bertemu ba. Jadi mim mati itu, sesudah mim mati itu bukan mim, bukan ba. Selain mim atau ba. Nah, itu baru dibaca idhar syafawi. Baik, kita masuk ke contoh pada ayat yang telah kita baca. Contoh pertama, nun mim mati bertemu mim. Coba silahkan cari ayat berapa itu sebelum saya tunjukkan. Mesti saya yakin sudah ada yang bisa ya, sudah ada yang dapat. Nah, ini pada ayat 38 Al-Baqarah. Coba ayat 38 Al-Baqarah. Terdapat pada kalimat qulna bitu minha jami'a. Ini fa imma ya'tiyannakum minni fa imma ya'tiyannakum minni habis mim mati ada mim, maka harus dibaca dengan itu cara baca mim. Yang kedua sekarang jadi di Al-Baqarah ayat 38. Sekarang yang samar ikhfa, yaitu mim mati habis itu ba, yaitu pada ayat pertama yang kita baca tadi ayat 33. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim. Jadi ada dua langsung di sini. Satu ayat ada dua. Ambihum bi. Kemudian amba'ahum bi lagi. Jadi terdapat pada ayat 33 di surah Al-Baqarah. Jadi caranya antara dengung dan jelas. Ambihum bi asma gitu. Ikhfa syafawi. Jadi ada di bibir. Samarnya itu ada ambihum bi asmaihim gitu. Bukan jadi agak samar cara bacanya. Ya gampangnya lah dengung lah, dibaca dengung gitu. Kemudian yang terakhir adalah ketika sesudah mim mati itu bukan mim atau bukan ba, bukan mim. Banyak ini. Contohnya banyak. Misalnya pada kalimat di halaman di ayat berapa ya? Banyak sebenarnya, banyak. Sudahlah, kita ambil ayat 33. Qala ya Adam wa ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim. Qala. Ini bi asma'ihim qala. Habis mim itu qaf, maka mimnya itu tidak boleh dengung. Jadi bi asma'ihim qala gitu. Harus jelas, itu harus syafawi. Lanjutannya qala alam aqul lakum inni gitu. Alam aqul lakum inni. Jadi tidak boleh dibaca alam aqul lakum inni, tidak boleh. Kemudian ayat 38 ini. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala. Himnya di situ tidak boleh dengung karena bertemu dengan selain mim dan ba. Mim matinya itu sesudah mim mati itu bukan mim dan ba. Kalau mim dan ba ya sudah anggaplah dengung semua gitu ya. Walahum yahzanun, tidak boleh. Walahum yahzanun, tidak boleh. Nah itu.
sampai ayat terakhir, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan hum fiha khalidun. Keliru. Yang benar hum fiha, hum fiha, tidak ada dengung. Karena lihat syafawi. Jadi hukum mim, kita ulang lagi, ahkamul mimi atau hukum-hukum cara membaca mim itu ada 3. Yang pertama idgham mimi atau idgham muslim ketika sesudah mim mati ada mim. Yang kedua samar atau ikhfa syafawi, yaitu ketika habis mim mati ada ba. Kemudian yang terakhir dibaca jelas atau idhar syafawi sesudah mim mati ini bukan mim, bukan ba, maka situ harus dibaca jelas mimnya itu. Kesimpulannya hukum mim itu gampangnya ada 2, dibaca jelas dan dibaca dengung. Yang dibaca jelas ketika bukan mim dan ba. Selain itu dibaca dengung. Samar itu sebenarnya ya karena di situ ada jelas, ada dengung di situ ya. Baiklah dari sekalian, sekian dulu materi mengaji online untuk kesempatan atau di video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Nanti kita belajar hukum ro, kemudian qalqalah, kemudian hukum mat. Mat itu cara membaca panjang bacaan. Nah, di terakhir di ujung nanti kita akan kupas. Jadi sebelum kita meninggalkan SMA 18 secara fisik ya, bukan secara batin ya, kita akan belajar di mana berhenti yang baik dan di mana cara mengulang yang baik bacaan itu. Itu yang sulit. Terima kasih, semoga bermanfaat materi kali ini. Jangan lupa sebarkan yang baik kepada orang lain. Jaga kesehatan, jaga imunitas dengan selalu menjaga kebersihan. Demikian kita akhir dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.